Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran serta makanan sehat. Apakah kamu selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Kalau memang ya, wah bagus sekali ya. Teruskan kebiasaanmu untuk selalu makan buah dan sayur. Tapi, jika memang belum mulai, ayo belajar makan buah dan sayur karena sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna, serta mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan, seperti makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Makanan sehat dan bergizi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat kita temui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi fungsi iklan itu adalah untuk membujuk atau mengajak orang-orang agar tertarik pada produk barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Sebagai contoh, iklan tentang makanan sehat, maka tulisan atau kalimatnya tentang makanan sehat. Begitu pula dengan gambarnya, yaitu memuat gambar-gambar tentang makanan sehat. Jadi, harus berhubungan dan sesuai ya antara kalimat atau tulisan, gambar, dan isi iklan tersebut. Media penyampaian iklan dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak antara lain surat kabar, majalah, dan koran. Contoh media elektronik yaitu radio dan televisi. Iklan harus disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Apa itu kata kunci? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Ciri-ciri kata kunci dalam iklan yang pertama terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. Yang kedua, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, atau informasi dari seluruh bacaan. Nah, sekarang coba perhatikan contoh iklan berikut. Pada iklan ini terdapat gambar anak yang sedang makan makanan sehat dengan tulisan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dari iklan tersebut, maka kata kuncinya adalah pertumbuhan otak anak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa iklan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar mau mengonsumsi makanan sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anak. Salah satu penyempurnaan makanan sehat dan bergizi adalah susu. Susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Untuk menghasilkan susu sapi yang baik,
maka sapi juga harus mencerna makanan yang baik pula. Ada yang tahu apakah makanan untuk sapi? Ya, makanan sapi adalah rumput. Lalu, bagaimana sapi dapat mencerna makanannya tersebut? Sapi merupakan hewan yang spesial di dalam mencerna makanannya, yakni berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Kita akan bahas bagaimana cara sapi mencerna makanannya. Tapi sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan atau memamah 2 kali atau dikenal dengan hewan memamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sekarang, coba perhatikan gambar pencernaan pada sapi berikut ini. Yang pertama, sapi memakan rumput dan masuk melalui mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian, rumput yang dimakan oleh sapi masuk menuju esofagus atau yang kita kenal dengan kerongkongan. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Setelah itu, makanan masuk ke lambung sapi bagian rumen. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan yang sudah dicerna tadi kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan memamah biak. Jadi, ketika sapi makan rumput kemudian masuk ke rumen, makanan yang sudah dicerna di rumen balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah makanan dikunyah untuk yang kedua kalinya, kemudian makanan masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Selanjutnya, di omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Ya, di abomasum inilah yang disebut dengan lambung yang sebenarnya pada sapi. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsid yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan pada 4 bagian lambung tersebut, makanan selanjutnya masuk menuju usus halus. Usus halus pada sapi dewasa sangat panjang loh, dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Setelah makanan diserap, sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Jadi, begitu ya proses pencernaan pada sapi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan kembali proses pencernaan pada hewan ruminansia yaitu pada sapi. Yang pertama, rumput yang dimakan melalui mulut akan dimasukkan ke esofagus untuk masuk ke dalam lambung bagian rumen. Di lambung bagian rumen
makanan atau rumput tersebut dicerna menjadi bubur. Setelah dicerna, makanan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan memamah biak. Ya, di mana rumput atau makanan yang sudah dicerna di rumen dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah 2 kali dikunyah, makanan atau rumput tersebut masuk ke omasum. Selanjutnya, dari omasum, makanan yang sudah dicerna dengan bantuan bakteri dimasukkan ke abomasum. Di abomasum ini atau yang dikenal dengan lambung yang sebenarnya pada sapi, makanan dicerna dengan enzim pepsin. Untuk selanjutnya, makanan disalurkan ke usus halus. Makanan yang sudah diserap di usus halus, sisanya akan dikeluarkan melalui anus berupa feses sapi. Nah, demikian ya proses pencernaan pada sapi. Jadi inilah bagian-bagian organ pencernaan pada hewan ruminansia. Dan dapat kita lihat bahwa sapi memiliki 4 lambung, yakni rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya paham dan mengerti mengenai materi yang dipelajari hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.